Oke, sudah. Kalau di sini sudah, kita lanjut untuk membuat sebuah backendnya atau logikanya. Oke, kita ke folder Java, ke main activity.java. Nah, di sini kita membuat logiknya atau prosesnya gitu. Oke, yang pertama kita buat variabel kosong dulu untuk nantinya bisa buat menampung elemen dari activity main gitu. Oke, buat variabel kita misalkan bikin variabel button ya. Maka kalau variabel button itu kita awali dengan button, kemudian kita pengen variabelnya itu namanya apa, misalkan saya btn hasil disamain kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya pengen input ini ya, karena kan ini namanya itu edit text, kita tambahkan edit text. Kemudian namanya misalkan input underscore angka. Oke, untuk penamaan bebas ya. Kemudian ininya untuk hasilnya, ini kan sebuah text field ya di sini, maka kita tambahkan text field hasil, itu aja. Oke, untuk variabel sudah. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita sambungkan antara variabel ini ya sama elemen-elemen yang ada di activity main.xml. Jadi untuk cara menyambungkannya kita pakai ID-nya. Misalkan elemen input text ini, edit text, ID-nya itu input angka. Maka di sini kita inikan dulu variabelnya. Saya kan namanya input angka, maka di sininya input angka sama dengan pin view by ID. Nah, ini keyword untuk untuk menyambungkan berdasarkan ID. Oke, kemudian r.id. Nah, nama ID-nya. Karena kan di sini yang edit text ID-nya itu input angka, maka di sininya input angka. Oke. Sama untuk yang lain juga ya. Ini btn hasil sama dengan pin view by ID r.id hasil. Kemudian hasil sama dengan pin view by ID. Oke, sekarang ini sudah nih. Kita sudah menyambungkan antara si variabel ini dengan elemen-elemen yang ada di activity main. Nah, sekarang kita buat logiknya. Jadi kan ketika si button hasil ini diklik, maka dia akan memproses angka yang ada di sini. Oke, gimana caranya? Kita buat dulu sebuah event. Jadi misalkan si button hasil itu kita pengen pas diklik gitu kan ya, pas diklik dia memproses. Nah, kita pakai yang set on click listener ini. Terus di ininya new on, nah view on click listener yang ini. Nah, langsung dibuatkan ya. Nah, sesudah ini kita juga perlu membuat sebuah metode ya. Nah, nantinya itu kita prosesnya itu di sini, jadi bukan di luarnya. Oke. Nah, kita prosesnya itu misalkan dari angka ini kita dikalikan dengan angkanya lagi gitu. Jadi yang pertama itu kita ambil dulu angkanya, angka yang dari sini. Karena kita sudah dimasukkan ke dalam input angka, berarti kita ini saja double, misalkan saya sebut saja sisi ya,
sama dengan input angka titik to string. Nah ini ya, maaf, harus ditambah get text kemudian to string kayak gini. Nah jadi ini itu dia mengambil teksnya get text kemudian dirubah jadi string, tapi masalahnya saya men-set variabelnya itu tipe datanya double, atau kalau gampangnya ini ada yang angka yang ada komanya gitu. Nah supaya ini cocok gitu sama ininya variabelnya, maka kita konversi dulu, konversi ke tipe data double. Untuk gampangnya kita tinggal alt enter saja, kemudian kita wrap using yang ini double value of. Nah dia bakal mengonversi ke tipe data double seperti itu. Nah kita sudah dapat nih angka dari si ininya. Nah sekarang kita bikin prosesnya. Misalkan saya bikin lagi double untuk namanya hasil sama dengan sisi kali sisi. Jadi angka yang kita dapatkan dikali lagi dengan angka yang sama gitu. Di sisi kali sisi. So, kalian bebas deh untuk mengeksplorasi ya. Misalkan sisi ditambah 10 gitu ya. Terserah kalian. Oke, di sini saya sisi kali sisi. Nah, kita sudah membuat prosesnya. Tinggal kita tampilkan hasilnya di teks view hasil ini. Nah, berarti kita set hasilnya. Maka kita ambil dulu ininya, variabel hasil dot set text. Ininya sama ya, maaf. Supaya ininya tidak sama variabelnya, kita ganti aja yang ini. Ini kan sama. Nah, supaya kita pembedanya ini hasil proses saja. Proses. Nah, jadi dia bakal ngambil yang ini. Hasil proses. Nah, titik to string. Nah, jadi perlu dijadikan dikonversi lagi jadi string ya. Karena kan kalau text view itu dia menerimanya itu sebuah teks atau sebuah string. Jadi kita perlu konversi menjadi string menggunakan to string ini. Oke, sampai sini sudah. Kita tinggal coba running. Nah, untuk runningnya kita bisa pakai yang ini. Kita klik aja yang ini. Nah, jangan lupa untuk men-set ininya, device-nya, mau di running di mana gitu. Bisa menggunakan sebuah emulator ya, bawaan Android Studio, atau menggunakan emulator lain, misalkan Genymotion, atau menggunakan langsung dari HP juga bisa. Saya menggunakan Genymotion saja. Oke, di sini sudah terbuka ya aplikasinya. Jadi tadi saya lupa untuk menambahkan set content view ya.